Bisa jadi teman-teman punya mimpi besar, ingin sukses, ingin kaya, dan mau mencapai banyak hal. Tapi masalahnya kok males banget ya? Kita tahu persis apa yang harus dilakukan, tapi tetap aja nggak dikerjain. Dalam hati bisa jadi kita merasa bersalah karena sadar sebenarnya kita sedang menyanyiakan hidup. Terus gimana dong caranya supaya bisa keluar dari siklus kemalasan? Nah, di video kali ini saya akan berbagi 9 cara rahasia yang bisa memaksa otak kalian untuk bertindak tanpa menunggu motivasi datang. Tips nomor 9 adalah gunakan aturan 5 detik. Ini adalah trik supaya otak kita tidak keburu mikir yang aneh-aneh dan membuat alasan. Misalnya aja kalau teman-teman terpikir mau melakukan sesuatu yang bermanfaat, seperti baca buku, olahraga, atau mau mandi, jangan cari-cari alasan. Langsung saja hitung mundur dari 5 ke 1, langsung dikerjakan. Jadi 5, 4, 3, 2, 1, udah langsung kerjakan. Jangan banyak mikir, jangan ragu-ragu, dan jangan cari-cari alasan. Jangan sampai tergoda malah mainan HP lagi untuk scroll sosial media, atau nonton TV terus, nonton YouTube terus. Stop semua itu. Pokoknya langsung aja bertindak tanpa terlalu banyak berpikir. Kita tidak butuh motivasi, yang penting mulai aja dulu. Tips yang ke-8 adalah mulai dari hal yang kecil. Gunakan aturan 2 menit. Kalau kalian tidak mood mengerjakan sesuatu, katakan pada diri kalian sendiri, ini gue bakal kerjain 2 menit aja kok, abis itu boleh berhenti. Misalnya aja kalau teman-teman malas membereskan rumah, pasang lagu, bereskan rumah selama lagu itu nyala, terus boleh berhenti saat lagunya sudah selesai. Biasanya kalau kalian sudah mulai, insya Allah kalian akan lanjut lebih dari 2 menit karena ngerasa udah nanggung. Atau buat teman-teman yang lagi kuliah, misalnya harus bikin esai 5.000 kata gitu. Katakanlah pada diri sendiri, oke, mulai aja nulis 2 paragraf dulu. Biasanya kalau sudah mulai, ujung-ujungnya kalian akan nulis lebih banyak. Karena ketika kita memulai, kita jadi punya dorongan untuk jalan terus. Awalnya memang berat sih, kayak ngedorong barang ke atas bukit gitu. Tapi kalau sudah lewat titik awal, semuanya insya Allah lebih mudah. Makanya penting banget untuk mulai dari langkah kecil. Intinya sih, turunkan ekspektasi dan mulai aja dari 2 menit. Cara ini bisa dipakai untuk melawan rasa malas hampir di berbagai hal, entah itu soal berolahraga, mencari uang sampingan, atau menjaga hubungan baik dengan orang lain, atau apapun yang teman-teman mau. Di mana-mana, perjalanan yang jauh pun dimulai dari 1 langkah pertama. Tips yang ke-7 adalah pecah jadi bagian-bagian kecil. Kadang orang itu bukan malas tapi bingung harus mulai dari mana atau tujuannya seperti terlalu berat atau besar. Jadi pecah saja tugas yang harus kalian lakukan itu sampai sekecil mungkin sehingga terlihat gampang banget. Misalnya, teman-teman mau mulai punya YouTube channel supaya bisa dapat penghasilan tambahan. Jangan harus mikir, saya mau terkenal kayak Mr. Beast. Mulai aja dulu dengan nonton video tentang cara membuat thumbnail YouTube yang bagus. Setelah itu cari tahu software editing apa sih yang paling oke untuk ngedit video. Lakukan aja 1 langkah kecil demi langkah kecil lainnya. Dan yang penting kalian mulai dulu. Mulai dari hal yang kecil sampai rasanya kayak nggak ada apa-apanya. Soalnya, kalau semuanya sudah jelas, kalian akan lebih susah untuk tidak melakukan apa-apa. Kadang alasan kita tidak melakukan sesuatu itu hanya karena kita terlalu terfokus melihat tujuan besarnya dan bukan terfokus untuk mengambil langkah pertama. Misalnya aja kalau teman-teman lapar gitu, kan masalahnya tidak akan selesai dengan hanya duduk-duduk. Lakukanlah sesuatu, entah kalian keluar beli makanan, atau masak, atau manggil ojek online untuk pesan makanan, tapi intinya adalah kalian harus mengambil tindakan. Jadi, akali otak kalian sendiri. Buat langkah pertama itu sangat gampang, sampai tidak ada alasan untuk tidak mulai. Kalau kalian sudah mulai jalan, tinggal memfokuskan diri untuk konsisten. Tips nomor 6 adalah gunakan sistem usaha minimal. Realistis aja deh, pasti ada hari-hari di mana kita cuma pengen rebahan, ingin tiduran seharian, dan inginnya sih ngemil sambil scroll HP ya. Tapi kita kan tidak bisa membiarkan kebiasaan-kebiasaan itu merusak hidup kita. Kita tetap punya tanggung jawab dalam hidup. Mesti kerja, mesti ngurus anak, mesti membereskan rumah, mesti masak, dan sebagainya. Nah, disinilah sistem usaha minimal bisa membantu kita. Misalnya aja kita mesti ngeberesin rumah. Fokus aja 15-30 menit. Habis gitu ya udah aja. Jangan memaksakan diri untuk beberes seharian gitu. Lakukan saja yang minimal, duduk, tapi fokus untuk melakukan apa yang memang sudah kita niatkan. Lakukan saja apa yang bisa membuat tujuan kita itu lebih tercapai,
meskipun katakanlah kemajuannya hanya 1%. Tips nomor 5 adalah cari lingkungan yang mendukung. Berteman atau bergaul dengan orang-orang yang tepat itu bisa meningkatkan produktivitas kita. Kalau lingkungan kalian itu orang-orang yang produktif dan punya tujuan, itu bisa menular. Kalau kita melihat mereka maju, kita juga mestinya jadi kebawa ingin maju juga. Karena kita merasa, mereka juga bisa, kenapa saya enggak? Sebaliknya, kalau teman-teman sering bergaul dengan orang yang suka mengeluh, suka menunda, atau suka nongkrong seharian enggak jelas, biasanya kita jadi kebawa seperti itu. Bahkan, mereka bisa merendahkan usaha kita untuk maju. Tips yang keempat adalah pikirkan akibatnya jangka panjang. Supaya termotivasi, coba pikirkan apa sih akibatnya jangka panjang kalau kalian tidak bertindak. Misalnya aja rebahan sambil ngemil terus ya memang enak daripada lari pagi. Tapi kalau kita kebanyakan makan junk food tanpa olahraga, itu akan membuat kita obesitas dan juga mendatangkan masalah kesehatan lain seperti kanker, serangan jantung, dan diabetes. Begitu juga nonton TikTok memang lebih seru daripada nulis CV atau mencari pekerjaan. Tapi ya nganggur juga kan nggak enak untuk jangka panjang. Jadi bayangkan saja bagaimana hidup kalian kalau kalian tidak mengambil langkah untuk melakukan perubahan. Tips yang ketiga adalah buat apapun yang kalian harus lakukan menjadi lebih seru. Tanya pada diri sendiri bagaimana cara melakukan hal tersebut tanpa harus merasa terlalu tersiksa. Misalnya aja kalau kalian males olahraga gitu ya. Kalau kalian gak suka lari pagi, gimana kalau mulai dengan naik sepeda aja dulu keliling kompleks? Kalau katakanlah membereskan kamar itu menyebalkan, kenapa nggak beresin aja sambil mendengarkan podcast? Kalau prosesnya dibuat lebih menyenangkan, insya Allah kita jadi lebih bersemangat dan bisa bertahan dan konsisten lebih lama. Tips yang kedua adalah bersyukur. Sebenarnya kalau kita punya dalam tanda kutip ya, banyak waktu untuk disia-siakan, itu tuh kita mesti bersyukur banget. Karena waktu yang kita anggap sia-sia itu sebetulnya bisa digunakan untuk belajar hal baru, untuk mencari uang tambahan, untuk membuat karya, ya apalah gitu. Atau juga bahkan bisa digunakan untuk membangun relasi dengan keluarga atau orang-orang yang kita sayangi. Coba kita pikirkan, di rumah sakit, banyak orang yang sakit parah, termasuk anak kecil ya yang gak bisa disembuhkan. Banyak juga orang yang kecelakaan dan gak pernah pulang lagi. Padahal ketika meninggalkan rumah mereka pikir bakal baik-baik saja. Atau kalau kita baca berita, banyak kan orang yang terkena bencana wabah, perang, rumahnya kebakaran, kebanjiran, dan sebagainya. Fakta bahwa teman-teman masih bisa nonton video ini aja, berarti harus bersyukur banget. Minimal kalian itu punya akses internet dan juga punya gadget. Jadi kemungkinan besar sebenarnya hidup kita itu masih lumayan alhamdulillah gitu. Cuma mungkin kitanya aja yang belum sadar dan masih kurang bersyukur. Makanya coba berpikir hal-hal positif yang kalian miliki. Memang hidup ini nggak ada yang sempurna ya. Pasti ada aja yang kurang dan pasti ada saja masa-masa susah. Tapi kita harus tetap jalan terus. Dan tips yang pertama adalah singkirkan gangguan. Kalau kalian terus-menerus terganggu oleh hal yang sama, lakukanlah sesuatu, karena kalau tidak, itu akan terus menjadi penghalang. Misalnya saja, kalau kita menyadari ada pola nih, kita jadi keseringan main HP kalau udah rebahan di kasur, ya lakukan sesuatu. Jauhkan HP dari jangkauan, misalnya HP-nya itu taruh di ruangan lain. Ini bisa membantu kita supaya tidak tergoda untuk mainan sosial media ketika kita mestinya tidur. Selain itu, ubahlah kebiasaan. Set waktu atau aktivitas tertentu jadi bebas HP. Misalnya aja kalau lagi makan bareng dengan keluarga atau orang-orang yang kita sayang ya jangan pegang HP. Habiskanlah waktu untuk berkomunikasi secara berkualitas. Kalaupun kalian pegang HP, pastikan ada tujuannya dan bukan hanya scroll tanpa arah. Dengan tips-tips ini, insya Allah teman-teman punya lebih banyak waktu untuk fokus ke hal-hal yang memang lebih bermanfaat daripada sekedar buang-buang waktu. Dan semoga juga bisa mengatasi rasa malas kita dan bisa lebih terfokus untuk meraih tujuan hidup kita. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.